Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Danang Aji Prayogo. Video kali ini saya akan mempraktikkan mengenai independent travel. Apa yang dimaksud independent travel? Independent travel adalah teknik berjalan mandiri. Ada 4 materi yang akan saya ulas. Yang pertama adalah trailing, yang kedua adalah berjalan secara jarum jam, yang ketiga mengambil benda jatuh, yang keempat adalah teknik pelindungan diri dan duduk. Oke, selanjutnya adalah pembahasan mengenai materi independent travel. Yang pertama adalah teknik pelindungan diri dan duduk. Teknik pelindungan diri dan duduk itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah upper hand, yang kedua adalah lower hand. Sedangkan ada lagi teknik gabungan dari keduanya, kombinasi antara upper hand dan lower hand. Melainkan kombinasi tersebut bukanlah teknik, hanya saja merupakan sebuah kombinasi. Jadi kombinasi antara upper hand dan lower hand. Untuk upper hand itu seperti ini ya. Saya akan mencontohkan terlebih dahulu step by stepnya. Kemudian nanti akan saya buatkan video ataupun praktikan secara langsung menggunakan tutup mata. Upper hand yang pertama adalah pengertiannya adalah teknik menyilang badan sejajar dengan pundak ataupun bahu. Jadi tangan menyilang 120 derajat meluruskan dengan pundak ataupun bahu. Sedangkan telapak tangan ini menghadap ke depan. Seperti ini ya. Telapak tangan menghadap ke depan. Siku membentuk sudut 120 derajat, sehingga ketika nanti kita berhadapan dengan sebuah objek, jadi siku tidak terlalu menonjol, sehingga nanti ketika siku kita terlalu mengangkat, nantinya siku akan terasa lebih sakit karena menonjol terlalu ke depan. Jadi usahakan siku membentuk sudut 120 derajat. Jadi telapak tangan seperti ini ya. Nah ini adalah posisi untuk upper hand. Sedangkan gerakannya bisa disesuaikan dengan kondisi. Jadi fungsi upper hand kan melindungi bagian atas, tubuh bagian atas, mulai dari dada sampai dengan kepala. Nah, bagaimana cara melindungi dengan bagian kepala? Caranya hanyalah posisi upper hand, tangannya itu diangkat ke atas. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi ya. Bisa seperti ini dan begini. Ini untuk posisi upper hand, untuk melindungi tubuh bagian atas mulai dari dada sampai dengan kepala. Sekarang kita menuju praktik ataupun implementasi dari teknik upper hand forearm, atau lebih mudah untuk disingkat dengan teknik upper hand. Sebelum kita melakukan perjalanan ataupun teknik pelindungan diri menggunakan upper hand, terlebih dahulu kita posisikan diri ataupun squaring off. Apa tujuan dari squaring off? Tujuannya yaitu posisikan diri kita sejajar ataupun lurus dengan area ataupun medan sekitar. Yang kedua, kita langsung praktikkan posisi upper hand seperti yang tadi sudah saya jelaskan, seperti ini ya. Nah, kemudian kita langsung melangkah. Nah, pada posisi seperti ini, tangan kiri saya kan tidak melakukan apa-apa. Jadi tangan kiri bisa digunakan untuk meraba seperti ini. Tangan kiri bisa digunakan untuk meraba, sedangkan tangan kanan memposisikan teknik upper hand. Jadi jalan seperti ini ya. Salah satu kegunaan dari upper hand, melindungi daerah dada sampai dengan kepala. Nah, kalau seperti ini kan yang terlindungi kan daerah dada ataupun bagian sini kan. Bagaimana cara melindungi bagian dari kepala? Saya contohkan. Caranya adalah seperti ini. Gerak dari teknik upper hand itu adalah vertikal, jadi bisa mengkondisikan dengan situasi.
bisa seperti ini dan juga bisa seperti ini. Kalau seperti ini namanya melindungi bagian kepala. Jadi praktiknya adalah seperti ini ya. Nah, jika seperti ini kan yang kepala juga terlindungi. Jadi upper head memiliki fungsi melindungi bagian tubuh bagian atas mulai dari dada hingga kepala. Nah, itu adalah praktik dari teknik pelindungan diri upper hand forearm. Untuk yang kedua yaitu lower hand, dikenal dengan kata lower, artinya bawah. Jadi posisinya seperti ini ya, tetap tangan menyilang. Ketika kita menggunakan tangan kanan, posisi tangan, telapak tangan berada seperti ini ya, namun tidak menempel, melainkan ada jarak 10 cm antara paha dengan telapak tangan seperti ini ya. Posisi tubuh tetap tegak, pandangan ke depan. Jadi ini untuk posisi lower hand. Fungsinya adalah untuk melindungi tubuh bagian bawah mulai dari perut, paha hingga selangkangan. Jadi itu adalah fungsi untuk lower hand. Nah, bagaimana dengan kombinasi keduanya? Kombinasi antara upper hand dengan lower hand. Kombinasinya tentu seperti contoh yang tadi saya berikan ya. Yang pertama upper hand terlebih dahulu, bisa menyesuaikan seperti ini atau seperti ini. Yang kedua adalah lower hand. Jika kita menggunakan tangan kiri, tentu menyilang ke paha sebelah kanan. Jadi ini untuk kombinasinya. Nah, seperti ini ya. Oke, langsung saja kita melangkah ke penerapannya. Sebelum kita melakukan perjalanan mandiri, sudah tadi saya jelaskan, kita langsung memposisikan gerakannya ya, ataupun teknik lower hand-nya. Kita posisikan tangan menyilang tubuh ke bagian yang bawah di atas paha, dikasih jarak ya. Untuk pergelangan tangan dari tangan tidak usah terlalu pegang, jadi lemah saja seperti ini ya. Kemudian kita melangkah, tangan kiri tidak saya gunakan sebab saya menyocokkan dengan area yang terbuka. Nah, ini adalah fungsi dari lower hand. Ini tubuh bagian bawah mulai dari perut, kemudian paha hingga selangkangan. Nah, ketika kita sudah menabrak ataupun dalam posisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus menghindari objek yang ada di depan kita. Objeknya kan sudah diidentifikasi ataupun terlindungi menggunakan teknik lower hand. Kita tinggal pindah posisi seperti ini. Kemudian kita bisa melanjutkan perjalanan. Tangan tetap posisi lower hand seperti ini ya. Pelindungan diri yang ketiga adalah kombinasi antara teknik upper hand dengan teknik lower hand. Jadi saya mengkombinasikan keduanya, kemudian saya akan duduk ya. Saya akan mulai praktiknya. Ini adalah posisi dari upper hand. Kemudian saya tangan kiri saya gunakan untuk posisi lower hand seperti ini ya. Kondisi seperti ini, tangan kiri yang tadinya saya gunakan sebagai teknik diri lower, saya gunakan untuk meraba area sekitar saya ya seperti ini. Setelah saya merasa bahwa saya sudah sampai pada tempat tujuan saya, kemudian saya akan mengidentifikasi apakah itu sesuai atau tidak. Identifikasi seperti biasanya, kita mengidentifikasi bagian-bagiannya, bagian yang
tadi saya peragakan teknik pelindungan diri dan duduk, upper hand, lower hand, maupun kombinasinya, sekarang saya akan memperagakan teknik bagaimana cara mengambil benda yang jatuh atau drop object dalam bahasa Inggrisnya. Terlebih dahulu, sebelum kita melakukan ataupun mengambil benda jatuh, ada dua hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para penyandang tunanetra ataupun kita yang sebagai peraganya. Yang pertama yaitu ketika benda jatuh, ini saya contohkan sebagai bendanya ya. Ketika benda jatuh seperti ini, kita tidak boleh langsung mengambilnya, melainkan step pertama yaitu mendengarkan suara benda sampai terakhir. Itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah kita mendengarkan suara sampai terakhir, suara bendanya maksudnya, kita langsung memposisikan tubuh kita. Saya contohkan ya. Misalkan suara bendanya kan di sebelah sini. Tadi saya berdiri seperti ini. Maka setelah saya mendengarkan, kemudian saya merubah posisi badan saya sesuai dengan suara yang terakhir saya dengar. Nanti kan saya mendengarnya dari sebelah sana. Maka saya memposisikan tubuh seperti ini. Selanjutnya kita memposisikan badan kita membungkuk sesuai dengan suara yang terakhir kita dengarkan tadi. Saya tadi mendengarkannya kan dari sebelah sana. Maka saya membungkuk dari sebelah sini ya, seperti ini. Nah, pada posisi seperti ini, kita mencarinya jangan terlalu melebar terlebih dahulu, melainkan dimulai dari sisi paling dekat dari kaki, sekitar kaki terlebih dahulu. Kita cari seperti ini. Nah, ketika sudah di sekitaran kaki tidak ada, kemudian kita bergerak maju ataupun mundur sesuai dengan suara yang tadi kita dengar, semakin meluas. Nah, ini bendanya tadi. Setelah tadi bendanya sudah kita ketemukan, kita kemudian berdiri lagi. Nah, berdiri tidak langsung berdiri, melainkan perlahan seperti ini. Nah, setelah berdiri, kita bisa melakukan perjalanan terlebih dahulu. Biasanya ketika melakukan perjalanan, kita akan menggunakan alat bantu tongkat. Nanti praktiknya saya juga akan menggunakan alat bantu tongkat. Sekarang adalah praktik dari teknik mengambil benda jatuh atau drop object. Saya menggunakan alat bantu tongkat dengan gaya berjalan menggunakan metode Belanda seperti yang sudah saya ulas pada video sebelumnya. Nah, ini adalah dimana saya merasa benda yang saya bawa itu jatuh. Terlebih dahulu kita mendengarkan suara terakhir di mana benda jatuh. Setelah kita mendengarkan, tadi saya merasa bahwa benda saya terjatuh di bagian belakang saya, tepatnya agak serong. Kemudian kita memposisikan badan kita ke arah di mana terakhir kali kita mendengar suara benda kita jatuh. Kita memposisikan tubuh menghadap pendengaran kita di mana tadi kita jatuh. Kemudian kita mulai membungkukkan badan. Membungkukkan badan ya. Kita taruh tongkat seperti ini. Bisa taruh dengan posisi yang lain. Kemudian kita mulai meraba. Mulai raba diawali atau dimulai dari sekitar kaki terlebih dahulu. Nah, setelah kita merasa bahwa sekitaran kaki kita tidak ada benda yang jatuh yang kita bawa tadi, kemudian kita bisa melangkah ke depan, ke samping ataupun ke belakang sesuai dengan di mana terakhir kali kita mendengar benda kita jatuh. Nah, pada tahap selanjutnya ini perabaan mulai diperluas sehingga jangkauan dari area kita itu semakin lebar. Ini ya, saya sudah menemukan benda yang tadi saya bawa. Untuk berdirinya kita berdiri secara perlahan, jadi tidak langsung berdiri, melainkan secara pelan-pelan ataupun perlahan.
ketiga adalah teknik trailing. Teknik trailing adalah teknik yang bisa kita gunakan ataupun biasa digunakan oleh tunanetra ketika mereka menelusuri area-area seperti tembok ataupun meja yang bisa ditelusuri. Jadi teknik trailing adalah pada prakteknya seperti ini ya. Saya langsung contohkan step by step yang terlebih dahulu. Yang kita gunakan untuk teknik trailing ataupun teknik perabaan yaitu jari-jari. Yang dipergunakan adalah jari kelingking dan jari manis. Yang kita sentuhkan dengan tembok bukan seperti ini, melainkan punggung dari jari. Jadi yang disentuhkan kedua jari ini, sedangkan bagian tiga jari ini, yang ketiga ini tidak itu menyentuh, melainkan seperti terbang seperti ini. Dan terus kemudian kita bisa melakukan perjalanan ataupun dari kata trailing, menelusuri. Menelusuri menggunakan jari-jari seperti ini ya. Ketika ada objek ataupun halaman, kita bisa menyesuaikan dengan objeknya tadi. Jika objek belok ataupun ke atas, ya kita ke atas. Setelah itu objeknya lurus lagi, kita tinggal menyesuaikan. Jadi itu adalah inti penjelasan dari trailing. Kemudian kita akan masuk ke praktiknya. Ya, akhirnya sampai juga kepada akhir video kali ini yang membahas mengenai independent travel ataupun berjalan mandiri. Tadi kita sudah mengulas mengenai teknik mengambil benda, yang kemudian kita membahas mengenai berjalan mengelilingi ruangan. Yang ketiga kita juga membahas mengenai trailing. Yang terakhir kita bahas mengenai teknik perlindungan diri. Semoga apa yang kita pelajari bersama kali ini bisa memberikan manfaat, khususnya dalam ilmu pendidikan luar biasa yang terkait dengan orientasi mobilitas. Akhir kata, saya mengucapkan mohon maaf bila ada tutur kata ataupun kesalahan dalam praktik dan peragaan. Kedepannya tentu saya akan perbaiki lagi. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.